Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, tentunya Pak Guru juga dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Pak Guru berharap semua sudah ceria, sudah siap untuk kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Namun, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin memastikan, coba berikan senyuman yang paling manis yang kalian punya. Kurang manis Madir. Coba, Madir manis lagi. Terima kasih Madir. Oke. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, untuk memulai apapun semua kegiatan, termasuk dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin memastikan kita harus siap dalam keadaan lahir dan batin. Serahkan semua urusan itu kepada Tuhan, kepada Allah SWT, maka awali dengan doa. Tadi yang datang paling awal siapa? Oh, Bunga sebagai sebuah kehormatan kami persilakan Bunga untuk pimpin kita dalam doa. Pak Guru juga ingin memastikan kalau kita dalam keadaan siap dalam semuanya, termasuk dengan kerapian dan tempat duduk. Coba pastikan semua dalam keadaan rapi dulu di dalam tempat duduknya dirapikan. Nah, hari ini kira-kira siapa yang tidak masuk? Firman. Oh ya, Firman ya. Firman kenapa? Tidak sakit. Oke. Sama-sama kita berdoa semoga teman kita di kesempatan berikutnya bisa dalam keadaan sehat dan bersama-sama dalam pembelajaran kita selanjutnya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada yang masih ingat tentang materi pada pertemuan sebelumnya? Diki? Ya? Kelestarian alam dan lingkungan. Ketika kita berbicara tentang kelestarian alam dan lingkungan dan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah hari ini, maka bicara tentang alam itu semua dibicarakan dalam kitab. Entah itu Taurat, entah itu Zabur, entah itu Injil, entah itu Al-Quran, pastinya berbicara tentang bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mencintai alam lingkungan itu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami makna iman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang kitab, adakah di antara kita yang tahu kira-kira kitab apa saja yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Putri. Taurat. Zabur. Injil. Bagus. Ayo kita tepuk tangan dulu untuk si Putri. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil dan ada Al-Quran. Ada kalian yang tahu kira-kira nama Nabi dan Rasul penerima kitab-kitab itu? Mutia? Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Mutia dulu. Luar biasa. Sebelum kita lanjut lebih jauh, Pak Guru ingin menunjukkan kalian sebuah video yang sama-sama kita tonton dulu videonya.
setelah kita sama-sama menonton video yang tadi, Pak Guru ingin memastikan kepada kalian apa yang kalian simak tadi. Tadi kira-kira dari ceritanya tadi itu siapa dan siapa, ada siapa saya yang ada di dalam sana? Dodo dan Sakit. Oke. Kira-kira menurut Madir, apa mereka kemana itu? Ke pesantren bakti buat pelajar. Oke. Mungkin yang lain. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira buku apa yang kedua orang itu baca? Mutia? Memahami iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, terima kasih. Melanjutkan juga, Pak Guru ingin memastikan, kira-kira menurut kalian semua ini, apa yang akan terjadi kalau seandainya Allah SWT tidak menurunkan kitab suci kepada umat manusia? Kira-kira apa yang akan terjadi? Sipri? Oke, ternyata kitab suci itu diturunkan sebagai pedoman hidup. Jadi kalau seandainya tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah SWT ke dunia, maka semuanya manusia itu tidak punya pedoman hidup. Pedoman hidup itu ibaratnya sebagai kompas. Ketika kita mau menuju satu arah dan tidak punya kompas atau arah tujuan, maka kita sesungguhnya akan tersesat dalam perjalanan itu. Di dalam hidup dan kehidupan, sesungguhnya kita juga butuh tentang sebuah pedoman agar hidup kita lebih terarah, tidak tersesat di dalam hidup dan kehidupan ini. Sekarang aku akan membagikan kelompok 1, 2, 3 kembali ke kelompoknya. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagikan update kepada kalian semua dalam kelompoknya yang sudah kalian dibagi tadi, dan kalian mengerjakan apa yang ada di dalam LKPD. Ingat, kerjasama, buku kekompakan. Ini namanya tugas kelompok, maka harus kerja sama-sama. Tidak boleh ada yang lebih mendominan dan ada yang masih, harus sama-sama. Oke. Ini untuk kelompoknya Mutia ada Putri, Indah, Fitri dan Bunga, Madil dan Diki. Ini. Oke. KTPD yang Pak Guru sudah bagikan. Selanjutnya kalian lihat apa-apa yang ada dalamnya. Lihat aturannya bagaimana, suruhannya bagaimana, soal-soalnya bagaimana, dan kalian kerjakan apa yang ada di dalam. Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk kalian kerjakan apa yang ada di LKPD. Waktu 15 menit terhitung mulai dari sekarang. Oke. Nah, pertanyaan yang gini ya, di sunnah apa nih? 3. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya sejak masa dan masa Rasulullah sampai sekarang. Namun tidak hanya umat Islam yang meyakini kemurnian kitab suci, umat agama lain juga memiliki keyakinan yang sama. Jadi selanjutnya pendapat kalian nih, bagaimana caranya agar keyakinan yang berbeda tersebut dapat berjalan bersama secara harmonis. Itu artinya kita bicara tentang toleransi. Jadi saling menghargai antara semua agama. Oke. Bagaimana kalian dua? Kalian sudah nomor berapa nih? 4. Nomor 4. Ini sisa kayak waktu 15 menit sudah selesai, itu artinya waktu diskusinya sudah berakhir. Selanjutnya kita akan mempresentasikan apa yang kalian diskusikan ke kelompok di depan, biar sebentar ada teman-teman yang mencoba menanggapi. Mungkin ada pertanyaan, ada masukan, kritik dan saran, nanti akan berikan kesempatan. Oke, kita akan melanjutkan dengan presentasi. Namun
untuk kembali membangkitkan semangat nasionalisme kita, semangat pelajar kita harus bangun semuanya dulu. Semua dalam keadaan berdiri, bangun. Kita dan Garuda Pancasila satu kali. Dipimpin oleh Ali. Silakan Ali. Garuda Pancasila. Iya. Sit down, please. Silakan duduk semuanya. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok satu untuk maju dan presentasikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus dulu. Kelompok satu. Kami dari kelompok satu akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Pelajaran pengertian iman kepada kita tahu. Pengertian iman kepada kita pernah. Iman secara bahasa berarti pengakuan. Hubungan yang harmonis ini dibangun atas dasar kesadaran dan untuk saling menghargai dan menghormati. Meskipun kitab sucinya berbeda-beda, Islam, Yahudi, dan Nasrani memiliki hubungan sejarah yang sama, yakni nabi-nabi yang sama dengan kitab-kitab suci yang sama. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 mau membacakan hasil diskusi kami. Kepada teman saya Putri, saya persilakan. Ani siswi kelas 8 SMP di daerahnya. Ia belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kepada teman-temannya, Ani mengatakan bahwa yang penting adalah amal perbuatan dan akhlak mulia. Meskipun membaca Al-Quran tidak lancar, tapi setiap hari berbuat kebajikan, bagi Ani itu sudah cukup. Bagaimana pendapatmu tentang pandangan Ani? Jawaban: segala amal kebaikan itu bersumber dari kitab suci Al-Quran. Maka, sekalipun kita sudah berbuat baik, namun tidak membaca, memahami, dan mengamalkan, maka... Oke, setelah pemaparan diskusi tadi luar biasa, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus untuk kita semua dulu. Bagaimana pendapat kalian tentang diskusi tadi? Fitri, menyenangkan. Oke, bunganya suka dengan diskusinya, luar biasa. Oke, jadi pada dasarnya materi yang ada pada kita pelajari hari ini adalah mendalami iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, semua kita perhatikan di depan. Yang sama-sama kita ketahui, tujuan belajar dari sudah kita sampaikan di awal pertemuan tadi adalah tujuan hari ini adalah memahami makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab Allah. Pak minta Diki untuk membacakan pengertian iman kepada kitab Allah. Dan kepada kitab Allah berarti mempercayakan bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyu pada para rasulnya dalam bentuk kitab-kitab. Oke, iman kepada kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyu kepada para rasulnya dalam bentuk kitab-kitab. Tentunya kalau ada kata kitab, berarti kitab itu lebih dari satu. Yang kita imani hari ini adalah Al-Quran, dan ternyata selain Al-Quran ada kitab-kitab yang lain.
disebutkan pengertian dari kitab itu. Ada Taurat, ada Zabur, dan ada Injil, serta ada Al-Quran itu sendiri. Tauratnya kepada Nabi Musa alaihissalam, Zaburnya kepada Nabi Daud alaihissalam, Injilnya kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah kita bicara tentang hamdulillah dan hamdulillah. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi pada intinya materi kita pada pagi hari ini begitu besar keuntungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita bayangkan kalau seandainya di dunia yang semakin modern ini kita tidak ada atau kita tidak punya pedoman hidup, maka tentunya kita akan mengalami yang namanya tersesat dalam perjalanan hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, jadikan kitab suci ini, jadikan Al-Quran ini, katakan saja begitu banyak isi-isi yang ada di dalamnya, maka kita harus membacanya, kita harus mengetahui maksud dari dalam Al-Quran, dan tentu yang paling penting adalah mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran itu sendiri. Tentunya sebagai orang Islam, kalau kita mencoba untuk mengingkari salah satu rukun iman, maka tentunya kita mengingkari semua rukun iman yang ada. Yang materi kita hari ini. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin memastikan, menanyakan kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika mempelajari materi kita pada pagi hari ini. Perasaannya bagaimana kira-kira? Mulia, menyenangkan. Putri, seru, bahagia. Bunga, happy. Wow, good job. Nah, materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Pulang dari sini, yang tentunya ada keterkaitan dengan iman kepada kita hari ini. Pribadi yang amanah dan jujur pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya itu ada, yang pastinya Rasulullah itu mempelajari semuanya dalam Al-Quran itu sendiri. Sehingga menjadi pribadi yang amanah dan jujur akan kita pelajari pada pertemuan siang. Berakhirnya refleksi yang kalian sudah berikan, ada yang bilang menyenangkan, seru, happy, dan sebagainya, maka berakhir materi kita pada hari ini. Dan tentunya aku berharap apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya di sini. Ulang, belajar di rumah, memperdalam lagi materinya, dan yang terpenting adalah pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cuma di sini, tidak cuma teori. Yang terpenting adalah prakteknya di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semua kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.